Untuk melihat pemahaman saudara tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi, maka di sini saya menyampaikan tentang diskusi. Jika ada seorang guru mengadakan ulangan harian kepada siswa-siswanya, setelah beberapa kali ulangan diperoleh nilai rapot. Pada waktu kenaikan kelas, siswa yang pandai diberi hadiah secara bertingkat menurut urutan prestasinya, sedangkan yang tidak naik diberi nasihat. Nah, dari ilustrasi tersebut, coba pisahkan mana kegiatan mengukur dan juga mana kegiatan yang menilai. Dan juga evaluasi ya berarti. Jadi dari kegiatan gambaran ini, ilustrasi ini, saudara rinci mana yang pengukuran, mana yang penilaian, mana yang evaluasi, dan tesnya itu seperti apa. Begitu ya. Nanti silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Elita di menu tugas. Kemudian yang kedua itu satu pertanyaan, dapatkah kita mengkategorikan anak yang tidak naik ini sebagai anak yang bodoh? Silakan berikan alasan saudara. Jadi ada dua pertanyaan berarti yang saya berikan. Yang pertama itu adalah silakan bedakan mana yang dari ilustrasi itu, mana yang kegiatan mengukur, mana yang kegiatan menilai, mana yang kegiatan evaluasi, dan tesnya itu gambarannya seperti apa. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah kalau anak itu tidak naik, itu bisa dikategorikan bodoh atau tidak. Alasan dan juga berikan alasannya. Silakan nanti dimasukkan di Elita, masing-masing individu. Saya sampaikan manfaat dari evaluasi, di antaranya yang pertama bagi siswa. Bagi siswa itu fungsinya adalah untuk bisa mengetahui keberhasilan belajar dan mengetahui kemampuan untuk menguasai bahan yang disampaikan dari gurunya. Hasilnya nanti bisa dalam bentuk memuaskan atau tidak memuaskan. Memuaskan itu dalam artian bisa memberikan motivasi yang lebih, sedangkan yang tidak memuaskan bisa menimbulkan harapannya bisa menimbulkan usaha untuk lebih giat lagi belajarnya. Itu manfaat yang bisa diperoleh bagi siswa. Sedangkan manfaat bagi guru, yaitu yang pertama adalah hasil dari evaluasi itu bisa digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kemajuan dari siswanya, untuk melihat kemajuan yang diperoleh oleh siswanya. Apakah dia semakin baik dari hari ke hari atau malah semakin berkurang. Nah, selain itu, bisa untuk melihat ketepatan dari materi yang diberikan, dalam artian bisa metodenya, bisa media yang digunakan untuk menyampaikan materi, seperti itu. Nanti ketika misalnya hasil evaluasinya kok jelek terus dari tahun ke tahun, maka yang perlu diperhatikan itu adalah gurunya perlu merefleksikan dirinya. Misalnya dari tahun ke tahun misalnya menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang sama untuk materi X misalnya. Dan ternyata hasilnya selalu jelek, maka guru itu harus bisa merefleksikan, oh mungkin yang salah itu dari metode atau medianya, maka harus diganti. Nah, itu bisa dilakukan setiap tahunnya. Sebenarnya guru setiap saat itu setelah hasil evaluasi itu bisa melakukan refleksi untuk kebaikan pembelajaran lebih lanjut setelah itu. Yang ketiga ini sama ya, kesesuaian metode yang digunakan. Tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi guru bisa melakukan refleksi dari hasil evaluasi. Refleksinya bisa hasil yang kemajuan dari siswanya, bisa juga apa yang sudah dilakukan oleh gurunya.
Sedangkan bagi sekolah itu manfaat dari evaluasi itu adalah untuk melihat kondisi lingkungan belajar yang diciptakan oleh sekolah. Misalnya gurunya sering menggunakan metode dan media yang ICT, berbasis ICT, ternyata hasil dari penilaian itu bagus-bagus terus, maka itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan standarisasi di tingkat sekolah. Jadi sekolah juga bisa melakukan refleksi dari kegiatan yang dilakukan aktivitas akademika di sekolahnya melalui kegiatan evaluasi pembelajaran. Beberapa fungsi dari evaluasi pembelajaran diantaranya bisa fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini contohnya misalnya mau membagi siswa itu berdasarkan penilaian akademisnya, maka evaluasi ini bisa dijadikan untuk menentukan kelas dari siswanya, atau mungkin program yang sesuai, mau jurusan IPA atau IPS atau bahasa, itu berdasarkan dari evaluasi pembelajaran. Kemudian selain itu bisa juga untuk fungsi selektif. Jadi di awal tahun misalnya dalam penerimaan, mana siswa yang bisa diterima atau tidak itu berdasarkan hasil dari evaluasi pembelajaran. Kemudian misalnya siswa yang naik atau tidak, itu juga merupakan contoh fungsi selektif. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menganalisis apakah siswa itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau tidak. Analisis kesulitan belajar, kemudian memecahkan kesulitan belajar dari siswa itu merupakan tindak lanjut dari fungsi diagnostik dari evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, fungsi pengukuran keberhasilan. Ini tadi yang sering kita bahas ya. Jadi untuk melihat keberhasilan dari suatu pembelajaran, apakah itu berhasil atau kurang, maka itu merupakan salah satu hal yang bisa dicapai dari kegiatan evaluasi.